Ya, selamat pagi menjelang siang. Ini bertemu lagi. Kita sekarang berada di stasi Prongkan, Paroki Hati Kudus Yesus Rawa, Kecamatan Sekadahulu, Keuskupan Sanggau, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat. Jadi ini kita selamat berjumpa dalam kebersamaan kita bincang-bincang pada kesempatan ini. Hadir ini pengurus gereja dan juga pemimpin umat, ibu. Kita bincang-bincang berkaitan dengan kehidupan menggereja di stasi Prongkan ini. Ya, boleh kita memperkenalkan diri dulu biar Pas Lover juga bisa mengenal. Ya, Pak, nama lengkap? Ya, nama saya Canisius Along. Iya, nama Bapak Canisius Along, di gereja sebagai pengurus seksi liturgi di stasi Prongkan. Ya, lanjut. Nama saya Bapak Alon Sabinus, di gereja saya selaku bendahara gereja. Iya, ini Pak Alon Sabinus di gereja di stasi Prongkan sebagai bendahara, Ibu, Ibu sebagai umat ya, ya di stasi Prongkan. Ya, jadi pada kesempatan ini kita mau berbincang-bincang bagaimana situasi kehidupan menggereja di stasi Prongkan ini. Memang Prongkan ini juga menjadi salah satu stasi yang menjadi ikonnya Paroki Hati Kudus Yesus Rawak ya. Nah, Pas Lovers tentu ingin mengetahui, memang kalau dari segi jarak, entah dari jarak dari pusat paroki ke stasi Prongkan ya kurang lebih kalau kita lama sekitar 15 menit gitu ya. Ya, betul. Jarak tempuh dengan jalan, kondisi jalan yang sudah lumayan bagus. Di Passport Lovers ingin mengetahui kalau kita berbicara tentang keterlibatan umat di stasi Prongkan ini kita bertanya ke Pak Along sebagai seksi liturgi ya, yang bertanggung jawab atas peribadatan liturgi di gereja ini. Bagaimana Pak situasi peribadatan liturgi untuk hari Minggu kalau di stasi Prongkan ini? Ya, kalau kita melihat ya Pastor ya, kalau kita melihat situasi setiap hari Minggu kita melakukan baik ibadat sabda maupun perayaan Ekaristi, kita melihat ya umat hadir cukup banyak. Gereja kita selalu penuh setiap hari Minggu. Kemudian kita atur jadwal baik ibadat maupun perayaan Ekaristi, kita atur jadwalnya setiap jam 8 kita mulai. Itu umat juga antusias datang ke gereja, Pastor. Itu berarti bahwa kesadaran umat di stasi Prongkan secara khusus terhadap hari Minggu itu memang udah luar biasa. Karena dengan adanya semangat seperti itu, artinya kesadaran umat tentang pentingnya berdoa di hari Minggu itu memang sudah luar biasa untuk pemahaman itu. Kalau kita misalnya melihat misalnya untuk hari Minggu sendiri, di sini kan mulai jam 8 ya. Nah, bagaimana dengan peribadatan liturginya untuk pemimpin ibadat sabda, untuk dinamika kepemimpinan untuk pelayanan di gereja sendiri itu? Kita membuat suatu jadwal, karena pengurus gereja itu ada 12 pengurus gereja. Dari 12 pengurus gereja itu ada 6 orang yang sudah terbiasa menjadi pemimpin ibadat. Jadi kita lakukan secara bergilir. Misalnya hari Minggu ini pemimpin umat, kemudian lanjutkan pemimpin umat yang kedua, kan ada juga yang kedua, kemudian ada teman-teman yang lain yang bisa kita melibatkan semua dalam memimpin. Sehingga dengan kondisi seperti ini, umat merasa tidak jenuh. Karena dengan adanya beberapa orang yang memang ditugaskan khusus diberikan kepercayaan untuk memimpin ibadat. Nah, artinya ada suasana baru ya dari keenam orang itu yang dipercayakan. Selain untuk memimpin ibadat sabda, bagaimana untuk petugas KOR dan beberapa petugas liturgi lainnya? Untuk petugas-petugas, karena di stasi kita membagi satu stasi menjadi 4 kering, Pastor. Oh, jadi di stasi Prongkan ini ada 4 kering. Jadi 4 kering ini kemudian secara bergiliran, ya setiap hari Minggu bergiliran. Kemudian di samping dari 4 kering ini, kita juga punya kelompok-kelompok organisasi. Kelompok kategorial ada sekolah minggu, kemudian OMK, WKRI. Jadi dari tadi berapa kering tadi? 4 ya? Ada 4 tambah 3 kelompok. Ada 3 kering. 3 kering tambah kelompok kategorial 3 lagi. Jadi 6. Jadi 1 bulan, 1 kelompok ya paling kurang 1 bulan atau 2 bulan lah baru dapat tugas lagi ya. Betul.
Kalau seperti itu berkaitan dengan artinya di stasi Perongkan ini, misalnya untuk jadwal KOR, petugas liturgi lainnya sudah berjalan lancar. Ya. Bagaimana? Di sini masih menggunakan lagu antar bacaan atau sudah terbiasa untuk menggunakan Mazmur? Ya, sudah beberapa tahun ini kita menggunakan Mazmur. Ya. Ya. Mungkin terhitung dari tahun 2010 kita sudah pakai Mazmur. Sudah pakai Mazmur ya. Mazmur. Artinya sudah lumayan lama kita sudah menggunakan Mazmur. Karena untuk menggunakan Mazmur itu juga membutuhkan persiapan untuk latihan supaya benar-benar sesuai dengan lagu yang dibawakan. Iya, betul. Lalu berkaitan dengan penerimaan sakramen. Karena pada kesempatan ini kita juga tengah mempersiapkan diri untuk anak-anak kita, untuk putra dan putri kita untuk menerima sakramen Ekaristi. Nah, pastor dan juga Pasvlog Lovers ingin mengetahui sejauh mana untuk kesiapan atau persiapan untuk menerima sakramen-sakramen itu sendiri. Iya. Untuk persiapan penerimaan komunion pertama ini, itu sudah dimulai persiapannya itu tanggal 11 Mei. Mei ya. Ya. 11 Mei sampai tanggal 17 Mei itu adalah pendaftaran peserta. Ya. Peserta anak-anak yang akan mengikuti sambut baru ini. Ya. Kemudian kita membuat jadwal secara terstruktur, ya. Membuat jadwalnya itu dilengkapi dengan pendampingnya, waktunya kapan, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja sudah kita susun dalam jadwal itu, Pastor. Ya. Ya, sehingga kita bisa persiapkan. Jadi sampai hari ini katakan kita sudah mempersiapkan selama 2 minggu untuk sudah kegiatan 2 minggu ya untuk ini. Menerima sakramen Ekaristi. Artinya persiapannya itu sudah luar biasa matang. Memang benar-benar layak untuk kita persiapkan bagi putra-putri kita untuk menerima sakramen Ekaristi itu sendiri. Ya, ngomong-ngomong nih Pak Aloh, di stasi Perongkan sendiri ada berapa kakak nih? Kakak yang Katolik. Umat Katolik itu ada 108. 108 ya. 108 orang, artinya luar biasa jumlah yang banyak. Ya. 108 itu kepala keluarga. Kepala keluarga. Satu rumah mungkin ada 2 keluarganya. Yang sering terjadi seperti itu karena jumlah kepala keluarga berbeda dengan jumlah rumah yang ada. Karena bisa terjadi satu rumah bisa 2 atau bisa 3 atau bisa juga hanya 1. Jadi seperti itu. Dengan jumlah yang sebanyak itu, tentu juga di satu pihak menjadi kebanggaan atau nilai tambah dalam peribadatan. Tetapi di pihak lain juga kadang-kadang kalau kepemimpinan kepengurusan gereja tidak benar-benar menjalankannya dengan baik, juga menjadi tantangan tersendiri. Karena ketika mau mengumumkan suatu keputusan pasti banyak cara pemikiran yang berbeda juga. Nah, bagaimana untuk mengatasi atau menanggapi situasi itu yang terjadi, ataukah selama ini memang bagaimana terjadinya? Iya, kan sudah tidak asing lagi bagi kita. Pasti dari sekian banyak orang pasti ada yang banyak macam ragam, pola pikirnya berbeda-beda. Ya. Tetapi ketika kami mengambil suatu keputusan atau suatu kebijakan atau katakanlah kegiatan apa yang akan dilaksanakan, dari 12 pengurus gereja ini itu awalnya mengajukan musyawarah. Musyawarah, kemudian hasil yang terbaik nanti kita berkomunikasikan dengan umat. Nah, jadi selama ini ya walaupun ada umat yang dengan pola pemikiran yang tidak sependapat dengan para pengurus gereja ini, tapi sebagian besar itu umat sependapat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, ketika kita melakukan kegiatan, ya karena sedikit dari pola pikir yang berbeda itu, akhirnya mereka juga bergabung bersama dengan kita. Artinya kan seperti persiapan untuk menerima komuni pertama ini. Artinya kan sebelumnya jauh-jauh hari pengurus gereja memang sudah mengumumkan kepada umat bahwa tanggal sekian sudah mulai pendaftaran. Sampai batas waktu yang sudah ditentukan dan juga kapan mulai persiapan. Nah, artinya segala sesuatu kebijakan atau keputusan dari pengurus gereja atau dari paroki sekalipun juga kita disosialisasikan pada hari Minggu. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang memang yang sangat penting dalam kehidupan menggereja, karena kadang-kadang juga karena ketidaktahuan sehingga umat tidak melaksanakannya, bukan karena memang mereka itu, tetapi karena memang tidak tahu. Nah, berkaitan dengan beberapa hal seperti ini, apa yang menjadi
harapan dari Bapak selaku pengurus seksi liturgi dan juga secara umum sebagai pengurus gereja di Stasi Perongkan ini? Harapan yang paling besar adalah kita terus mengembangkan diri. Yang pertama, Pastor. Kita mengembangkan diri dengan tidak hanya katakan tidak berjalan di tempat, kita tidak hanya mengenakan konsep-konsep yang sudah ada, tapi terus mencari konsep-konsep yang baru, melalui media-media seperti internet, satu browsing, kita lihat juga paroki-paroki daerah-daerah atau stasi yang sudah maju, kemudian kita ambil. Misalnya seperti ya persiapan sambut baru ini, kita juga ambil di paroki lain, saya sebutkan parokinya, paroki mana, jadi kita lihat situ, kemudian kita dari kegiatan-kegiatan ini kita bisa rampingkan menjadi kegiatan yang lebih simpel, katakan demikian. Itu salah satu yang luar biasa. Jadi dengan kemajuan teknologi saat ini justru sangat-sangat membantu. Jadi apalagi membantu dalam segala bidang, apalagi dari bidang liturgi, di bidang gereja ini. Karena sekarang dengan kita menggunakan internet yang lumayan baik ini, ya kita tinggal mengetik, misalnya kita mencari bagaimana persiapan penerimaan komuni pertama, langsung dengan sendirinya muncul. Jadi tinggal kita mengambil dan kita menyesuaikan dengan situasi kita di tempat kita, di stasi kita. Jadi ini salah satu yang memang menjadi harapan dan juga menjadi masukan juga bagi stasi-stasi yang lain. Karena pada kenyataannya bahwa sebagian besar stasi-stasi kita ini untuk menerima suatu sakramen itu persiapannya memang sangat-sangat minim. Nah, dengan ada praktek semacam ini, persiapan yang lumayan matang seperti ini bisa menjadi masukan bagi stasi-stasi kita yang lain di paroki kita, dan juga bisa jadi menjadi masukan juga di stasi-stasi di tempat lain, di paroki tempat lain. Nah, ini yang salah satunya. Mungkin ada yang lain lagi, Pak, berkaitan dengan harapan-harapan yang lainnya untuk secara khusus dalam kehidupan menggereja ini. Iya, kita juga berharap bahwa terutama para pengurus gereja kita tekankan supaya di sinilah para pengurus gereja seharusnya memberi contoh dulu kepada umat, supaya rajin kegiatan, rajin ke gereja, kemudian juga mempunyai pola pemikir ide-ide. Jadi tidak hanya sebatas beberapa orang, tapi ada semuanya memiliki ide. Karena sekarang kan sarana-sarana untuk mendapat informasi itu sudah cukup banyak, cukup mudah. Jadi harapan kita supaya gereja kita makin maju, makin berkembang dengan adanya hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru ini, dengan demikian maka umat tidak merasa jenuh, umat selalu tertarik untuk datang ke gereja. Paling tidak umat ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, berdoa bersama di gereja dengan hal-hal yang baru. Ini yang kita sangat kita dampak. Baik. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Artinya memang dalam kehidupan menggereja, terutama kehidupan misalnya doa, ibadat, kadang-kadang juga umat merasa jenuh. Nah, kalau udah jenuh, malas, ngapain juga hari Minggu, udah hari Senin sampai Sabtu kerja dengan sekuat tenaga, lalu lantas hari Minggu mau istirahat, malah ke gereja lagi kan. Tetapi kalau misalnya kita menemukan cara-cara yang baru yang kiranya bisa mengundang simpatik, lalu rasa tertarik, senang untuk datang ke gereja, artinya sesuatu yang baik dengan cara-cara kita yang baru, tetapi memang tetap sesuai dengan koridor aturan dalam gereja Katolik. Nah, itu menjadi sesuatu yang baru untuk bagaimana cara menghidupi atau menyemangati keterlibatan umat dalam peribadatan atau dalam perayaan Sabda atau perayaan Ekaristi. Kalau misalnya memang yang pertama-tama memang seperti itu, Pak. Kalau saya tidak tertarik, ya ngapain juga saya harus ke gereja gitu kan. Nah, tertarik itu juga memunculkan kesadaran juga. Nah, kesadaran. Nah, ini juga yang menjadi suatu ukuran bahwa maju mundurnya salah satu kampung atau stasi itu, maju mundurnya umat atau masyarakat di salah satu kampung lah, khususnya misalnya di beberapa stasi kita itu, orang bisa melihat bagaimana maju atau berkembangnya kehidupan di gereja. Kalau umatnya terlibat aktif di gereja, pasti 99% situasi masyarakat di situ pasti berkembang maju juga. Betul. Nah, sama seperti kalau orang melihat atau misalnya menilai seseorang atau suatu tempat gitu kan, melihat sisi mana yang menjadi kira-kira yang menjadi patokan atau ukuran. Nah, dan itu terbukti kalau misalnya suatu tempat itu umatnya rajin ke gereja, gerejanya itu aktif, pasti kehidupan di bidang lain juga maju, baik bidang pendidikan, sumber daya manusia, kesadaran dalam bergaul dengan yang lain, itu juga
ikut menyusul di situ, mengalami perkembangan. Nah, dari kesadaran seperti tadi. Nah, artinya kehidupan kita dalam menggereja itu juga menjadi berkat untuk menyemangati segala bidang kehidupan kita yang lain. Iya. Nah, baik, Pak Along dan juga ini ada Ibu, ada Pak Alon. Jadi mirip-mirip lah nama Pak Along dengan Pak Alon ini. Baik, supaya kita tidak terlalu ini, kita mungkin sedikit sambil bisa tambahkan sedikit. Ya, boleh silakan sambil kita nikmati kopi. Kopi. Oh. Ya. Tadi kan yang tadi kita bahas itu masih berkaitan dengan dengan segala kegiatan-kegiatan kan. Dan juga peribadatan juga ini perlu juga didukung oleh sarana dengan para sarana yang ada. Bagaimana untuk peribadatan sendiri? Misalnya keadaan altar, hiasan-hiasan altar, kemudian alat-alat musik, kemudian segala mikrofon, alat pengeras suara itu juga mendukung dalam peribadatan. Dengan demikian umat juga tertarik dengan hal-hal juga yang demikian. Iya, benar. Kalau misalnya kita ikut suatu ibadat atau misa atau ibadat sabda, kalau suasananya kering-kering seperti itu, artinya juga tidak mendatangkan kesejukan juga bagi saya gitu kan. Nah, tetapi dengan situasi yang nyaman, jadi umat juga lebih merasa nyaman juga untuk berdoa. Ya, salah satu seperti tadi, sarana dan prasarana juga harus ikut mendukung. Baik itu berguna untuk umat yang mengikuti maupun juga bagi pemimpin yang memimpin perayaan ibadat sabda itu sendiri. Sehingga kalau misalnya ada mikrofonnya bagus, yang memimpin tidak perlu suaranya harus keras-keras gitu kan. Jadi seolah-olah lagi marah nih di depan gitu kan. Tapi kalau misalnya mikrofonnya bagus, sound systemnya bagus, artinya umat yang mengikuti juga mendengar apa yang dibacakan atau yang didoakan. Lalu misalnya juga dengan liturgi, misalnya nyanyi, kalau diiringi musik, itu artinya sesuatu yang memang menjadi sesuatu yang luar biasa juga untuk ikut mendukung peribadatan tersebut. Karena musik juga termasuk pokok situ. Kalau pernah terjadi alat musiknya rusak, lalu kita nyanyi tidak pakai musik, itu beda rasanya, suasananya, peribadatan juga berbeda sekali rasanya. Lalu ini menjadi pengalaman juga Pak. Bagaimana dengan misalnya menyanyi lagu-lagu? Karena beberapa kesempatan juga pastor sendiri pernah juga mengalami dan juga ikut terlibat di situ untuk memperbaiki, untuk melatih kor dan sebagainya. Karena lagu-lagu lama sebenarnya di buku Mada Bakti, tetapi kita nyanyikan seringkali punya kecenderungan nyanyi bukan sesuai dengan notnya, tetapi nyanyi seperti lagu dangdut gitu. Nah, bagaimana untuk di sini masih sering terjadi atau? Masih ada beberapa buah lagu yang memang seperti itu, karena memang dah pembiasaan dari lama. Tapi kita terus kita perbaiki. Kita perbaiki, latih. Kita ada latihan kor bersama, kita perbaiki, luruskan, walaupun sedikit ya dari umat juga ada yang bengkok-bengkok, ada yang dangdutan lagunya, cengkok-cengkoknya itu ada. Tapi sedikit demi sedikit kita pelan-pelan kita luruskan. Karena memperbaiki sesuatu yang menjadi kebiasaan itu memang agak sulit. Iya, benar. Kalau misalnya sesuatu itu sudah dari awal memang udah salah, untuk memperbaiki ini sulit. Bisa juga terjadi bahwa di dalam kita perbaiki benar, tapi besok nyanyi udah salah lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan semangat yang luar biasa, tetap kita memperbaikinya dengan kesabaran, pasti kita akan mencapai suatu nyanyian yang bagus juga. Lalu mungkin ada hal lain lagi Pak Along tentang kehidupan menggereja ini. Ya, kita karena biasa kan dalam peribadatan ini kan kita berkaitan dengan kor dengan kor. Itu kita juga secara rutin kita laksanakan juga latihan. Beberapa waktu lalu kita punya kelompok kor inti, kor inti. Sekarang udah mulai karena berbeda orangnya, mungkin ada yang tidak ada lagi tempat lagi. Kemudian yang kemarinnya masih lajang sekarang sudah menikah, gitu kan? Atau yang kemarinnya sudah ibu-ibu sekarang sudah menjadi nenek-nenek. Nah, jadi kita akan rombak kembali, kita akan bentuk kembali kelompok kor yang baru. Jadi kita buat lagi suasana yang baru lagi. Nah, kelompok kor ini nanti akan bertugas pada hari khusus, misalnya hari raya. Kemudian kalau ada pernikahan di gereja, kita iringi dengan kelompok ini. Iya, artinya sesuatu yang luar biasa lah. Artinya memang wajar dan pantas kalau pastor dari awal tadi mengatakan bahwa stasi Perongkan ini adalah salah satu stasi menjadi ikon dari Paroki Hati Kudus Yesus Rawat. Terima kasih, kami akan perjuangkan terus yang terbaik. Setidaknya dari semangat umat dalam terlibat dalam kehidupan menggereja, itu yang menjadi salah satu dasar, salah satu semangat bagi
umat-umat kita di stasi-stasi lain. Memang mungkin di tempat kita semangatnya begini menjadi contoh, di tempat lain juga ada sesuatu hal yang juga menjadi masukan bagi kita juga. Betul. Nah, itu yang memang menjadi suatu keindahan dalam kehidupan menggereja. Ada kekurangan, kita sempurnakan dengan saudara-saudari kita yang lain. Nah, kalau misalnya kita ada kesempatan untuk belajar, kita belajar. Nah, apa yang menjadi nilai plus dari kita sharingkan seperti ini, sehingga juga bisa menjadi masukan bagi saudara-saudari kita di stasi yang lain. Atau misalnya beda paroki juga, mereka bisa mengenal bahwa ini ternyata stasi Perongkan itu terletak di paroki Hati Kudus Yesus Rawak. Karena tidak semua orang yang menonton ini tidak tahu Perongkan itu di mana. Jadi seperti itu. Jadi stasi Perongkan itu termasuk salah satu stasi di wilayah paroki Hati Kudus Yesus Rawak, Keuskupan Sanggau, dan letaknya itu di Kalimantan Barat. Jadi inilah stasi Perongkan. Pada kesempatan ini kita bincang-bincang tentang kehidupan menggereja. Saya pikir mungkin untuk bincang-bincang kali ini kita sampai di sini dulu, karena masih banyak waktu dan masih banyak kesempatan juga, masih banyak hal juga yang nanti secara khusus akan kita bincang-bincang. Tapi untuk perjumpaan kita kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih Pak Alon dan Ibu. Semoga Tuhan memberkati, dan juga semoga Tuhan memberkati Pastoral Clovers yang mengikuti acara bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Tuhan memberkati. Amin.